guru sekolah minggu. Oh, ada yang matanya kata sok randang. Nah, gampang sedikit besar, boleh minta bantuan teman guru sekolah minggu itu membantu orang itu pegang itu gambar itu. Jadi supaya perhatian tidak oleh anak-anak. Ya, cepat sekali orang mengingat ini cerita tentang ini, pesan ini dan sebagainya. Karena waktu bercerita untuk anak sekolah minggu itu dibatasi. Ya, kalau kelas tabung pun itu cuma maksimal 15 menit. Ya, kita waktu awal tahun ini lokakarya, banyak durasi paling lama itu 15 menit. Ya, sudah diusahakan. Ya, ketika kita bikin pasca di wilayah, pendeta yang bercerita, boleh tidak dibawakan hari. Bercerita, asik sekali bercerita. Selesai bercerita 45 menit. Cuma karena ada bikin di jemaat sebelah, ya, orang anak sekolah minggu. Kita pernah nyobain apa si Bapak pendeta waktu dia keluar Tuhan. Pendeta masih puji, hari 45. Sebenarnya dapat lihat orang guru sekolah itu ketika bercerita dalam cerita 5 menit itu terakhir semuanya kode di belakang closing. Ketika closing mulai harus tadi di luar baca firman Tuhan, bonekanya yang jalan cerita, pesan firmannya harus dari kadim yang memimpin. Ya, jangan boneka yang kasih pesan firman Pak. Kata awas. Jadi itu. Jadi fungsi manfaat dari alat peraga di Alkitab, ya, tentang bahtera. Ya. Ini juga ada contoh cerita tentang batu kali. Ini juga cerita contoh gambar, ya, cerita Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Nah ini sumber-sumber alat peraga. Sumber alat peraga yang pertama dan yang terutama adalah Alkitab. Ya, setiap cerita yang kita mau sampaikan sumbernya harus dari Alkitab. Ya, dari Alkitab. Jadi cerita apapun yang kita menggunakan mau bikin alat peraga, sumbernya harus dari Alkitab. Yang kedua dari buku-buku yang lain. Buku-buku yang lain yang dimaksud sini adalah buku-buku rohani. Ya, yang boleh kita dapat inspirasi untuk boleh buat sebuah cerita untuk anak sekolah. Yang ketiga alam atau lingkungan sekitar. Ini yang paling gampang sekali orang dapat. Karena apa? Ketika kita mau bercerita kepada anak-anak, kita gunakan apa yang ada di sekitar kita. Ya, kita pergi di taman, boleh kita cerita tentang bunga, ya, apa yang ada di situ. Kalau di gereja, boleh silakan orang bercerita tentang kursi di tempatan sampiran, ya. Karena apa boleh orang bercerita ataupun mimbar kayu kan, boleh orang pakai. Karena orang mengajar kepada anak bahwa Tuhan menciptakan kita itu semua merupakan ciptaan Tuhan, tapi melalui proses. Tuhan tidak langsung menciptakan, langsung ada kursi besi, tidak ada. Langsung televisi, tidak ada. Semua itu ada proses. Jadi apa yang ada di sekitar kita gunakan jadi bahan untuk cerita. Ya. Nah, kita mau dijemaat banyak cik yang bawa di lapangan di situ taman. Jadi satu bunga satu cerita. Ya. Lebih senang sekali orang yang ikut di situ kan apa? Seperti kumpul masuk tanpa membaca cerita bunga ini model begini, mana lagi luar biasa kayak Tuhan Yesus ciptakan kan. Ini kemudian ini bawaan jadi di rumput ini. Jadi apa yang ada di situ kita orang gunakan. Kalau ibadah tamasya, jadi banyak sekali bahan kalau bicara tentang alam atau di lingkungan sekitar. Kehidupan sehari-hari ini sumbernya tentang kehidupan mungkin alat peraga atau sebagainya. Kan tentang kehidupan sehari-hari yaitu apa? Apa itu? Baku bantu itu banyak kehidupan sehari-hari, apalagi kalau anak-anak kan. Kalau di sekolah ada teman yang kekurangan, saudara